Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa lagi kita di doa pagi. Pada pagi hari ini kita mau berjumpa, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga doa pagi kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindu hanya Engkau Bapa. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita ulang pujian kita mau lebih-lebih lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hari lebih baik, amin Tuhan. Satu hari di pelantaran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, benar Tuhan, di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita ulang pujian kita dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Satu hal yang kami rindu Tuhan, memuji-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita mau bergumul kepada Tuhan, kita mau lebih-lebih lagi dekat sama Tuhan, kita mau bergumul. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami orang berdosa Tuhan di hadapan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu ampuni kami Tuhan, Kau yang selalu menjagai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau tahu juga Tuhan pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu semuanya Tuhan, perkara-perkara di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu juga Tuhan permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Kau yang selalu menopang kami Tuhan. Kau setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sentuh kami Tuhan. Bapa, kami sangat berterima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita mau nyanyi, Bapa sentuh hati kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Bapa, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku ini Kau yang selalu memberi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Amin Tuhan. Rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar kami Tuhan. Amin Tuhan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulang penyembahan kita. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu
bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ketika kita bangun pagi seperti hari ini, alangkah indahnya kalau kita selalu langsung mengucap syukur dan selalu ingat bahwa kita itu anak Bapa di surga. Ya, sayang sekali banyak orang ketika bangun langsung pikirannya itu masalah, langsung main HP, dan lain-lain. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami pagi hari ini, agar kami bisa menyambut setiap aktivitas sehari-hari dengan benar, sesuai kehendak Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya kita semua itu tahu bahwa Tuhan Yesus datang supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu loh saudara. Ya. Cuma sayang, pengetahuannya ini hanya jadi pengetahuan, tapi tidak dipraktekkan, sehingga tidak menjadi anak Allah. Padahal menjadi anak Allah itu tidak mudah. Meskipun sudah belajar, tetap tidak mudah. Ada faktor-faktor yang membuat hal itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena memang tidak mungkin dilakukan manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seseorang yang tidak bisa berenang, tidak membutuhkan pelajaran berenang ketika ia tenggelam. Yang ia butuhkan adalah tangan yang menolongnya. Ya, sedang tenggelam, harus segera ditolong. Nah, setelah ditolong itulah harus belajar lagi berenang supaya lain kali tidak tenggelam lagi. Nah, ilustrasinya begitu. Jadi menjadi anak Allah itu sebenarnya tidak mungkin. Tetapi menjadi mungkin karena ada juru selamat tadi yang mengangkat seseorang yang tenggelam dalam dosa supaya keluar dari kubangan dosa itu. Kan begitu ya. Di Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, yang penting adalah yang di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita perlu mengerti percaya dalam namanya itu. Jangan pengertiannya percaya dalam namanya itu cuma mengaku di mulut, aku percaya. Bukan begitu maksudnya. Aku percaya dalam namanya.
aku percaya sesuai pribadinya. Artinya aku menyerahkan seluruh hidupku untuk menjadi seperti yang ia ingini. Apapun, berapapun biayanya. Mestinya begitu, ya. Jadi jangan salah paham tentang status anak Allah ini. Bukannya semua orang yang otomatis menjadi anak Allah. Kan banyak orang yang berpendapat bahwa semua manusia itu sebenarnya anak Allah. Kalimat ini memang terdengar nyaman, humanis, dan inklusif. Tetapi itu tidak Alkitabiah. Alkitab menjelaskan bahwa ada dua tipe manusia. Satu anak Allah, satu bukan anak Allah. Satu anak Allah, satu anak gampangan. Ya. Memang semua manusia adalah ciptaan Allah, benar. Tetapi hanya sebagian yang menjadi anak Allah. Apa sih anak Allah itu? Semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Nah, sedangkan faktanya semua orang, bukan semua, maksudnya banyak orang hidupnya dipimpin oleh kedagingannya, bukan oleh Roh. Nah, itu bukan anak Allah. Ya. Nah, di samping itu, menjadi anak Allah itu sangat tidak mungkin untuk manusia yang berdosa. Makanya Tuhan Yesus turun inkarnasi. Makanya ada salib. Makanya kita diberikan Roh Kudus hari ini. Diberi Alkitab, firman Tuhan yang benar. Dan penyertaan Tuhan dalam segala apa saja yang terjadi dalam hidup kita ini. Sedemikian usaha Tuhan untuk mengubah kita menjadi anak Allah. Kitanya sendiri yang mau atau tidak. Karena kalau mau pun tidak gampang juga. Harus belajar, harus menyalipkan manusia lama kita, harus menyediakan waktu, banyak belajar. Kan begitu, sebagai murid Tuhan Yesus, tentu saja kita belajar kepada ajaran guru kita. Tidak mudah, saudara. Karena apa? Karena banyak orang masih memiliki dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Sederhana kan? Memang teorinya sederhana. Tapi prakteknya, buktinya, banyak orang tidak melakukannya. Banyak orang tidak mau membayar harga. Banyak orang merasa harganya terlalu mahal untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Terlalu sulit maksudnya. Sebenarnya masalah utamanya itu bukan sulit atau tidak sulit. Masalah utamanya itu adalah mau atau tidak melepaskan semua milik kita. Maksudnya pengertian kita yang salah pun kita lepaskan. Keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita lepaskan. Manusia lama kita lepaskan. Mestinya begitu. Ya, saudara ya. Jadi hari ini atau pagi ini kita tahu bahwa sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah mulai sekarang, saudara. Bukan nanti di surga. Mulai sekarang. Artinya kita harus memiliki karakter anak Allah mulai sekarang. Jangan menunggu nanti setelah mati, sudah terlambat. Ya. Nah, hal ini menjadi prioritas utama harusnya. Yang lain tidak terlalu penting. Yang paling penting itu menjadi anak Allah. Mulai sekarang, hari ini, harus mengenakan kodrat ilahi. Harus berkarakter anak Allah. Bagaimana caranya? Kita punya teladan yang abadi, Tuhan Yesus. Menjadi anak Allah itu seperti itu. Cara berpikirnya, cara berperasaannya. Itu sebabnya di kitab suci berkata,
kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saudara ya. Itu yang paling utama. Yang lain-lain sambil jalan. Bahkan seluruh dunia ini, kalau ada di tangan kita pun, itu percuma jika tidak dipakai untuk menjadi anak Allah. Untuk mengajak banyak orang menjadi anak Allah juga. Itu inti dari semua ini. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Kami mau jadi anak Bapa di surga. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ajari kami terus. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Tuhan berkati mereka, keluarganya. Tuhan lindungi mereka. Juga semua kami ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.